Iya, dari Barabai ya. Dari Barabai langsung menuju Banjarmasin. Alhamdulillah tidak ada kendala Pak ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Trimo SHMH. Selamat sore Pak. Selamat sore, Iya. Yang jelas hari ini selalu diterima Pak. Insya Allah. Iya. Sudah diterima itu insya Allah sehat. Sehat, amin. Dan insya Allah antivirus corona. Oke, kita santai ya ngobrolnya di kesempatan sore hari ini. Salam sehat Bapak-bapak semua. Terima kasih. Iya, dan dapat kami pastikan pendengar bahwasanya dialog interaktif ini telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Namun sebelum itu untuk para pendengar yang ingin bergabung, silakan nanti kami buka di line telepon 0811 5111 dan juga 0511 3251 562. Nanti juga kita akan lanjut di menit ke-30 juga kita mendengarkan laporan Bapak Sport dari reporter RRI Banjarmasin. Kita ke kemana dulu nih? Ke Pak Kakantah dulu deh ya. Pak Kakantah sudah senyum dari tadi ya. Oke, Pak, kalau kita membahas tentang PTS LPM ini, PTS LPM ini sejak kapan Pak di kantor Hulu Sungai Tengah ya dilakukan? Terima kasih Mbak Aulia. Selamat sore para pendengar yang masih bisa mendengar suara kami. Jadi tadi Mbak Aulia sudah memberikan pengantar. Ini adalah programnya PTSL PTM untuk masyarakat. Jadi bisa kami ceritakan sebelumnya Mbak Aulia? Silakan Pak, silakan. Jadi sebelum PTSL ini kan memang kita mungkin sudah familiar dengan istilahnya corona gitu. Corona ya. Nah, corona itu sudah diluncurkan sejak tahun 1981. Terus berlangsung sampai tahun 2015 itu masih corona. Nah, setelah 2016 baru percepatan, istilahnya masih pakai percepatan PTSL tahun 2016 dengan menggunakan peraturan yang baru Permen nomor 35 tahun 2016. Terus masih mencari bentuk kayaknya. Belum tahu bentuk ya? Ya betul. Jadi tahun 2016 terbit Permen 35, terus tahun 2017 terbit Permen baru, Permen 1 nomor 2017. Terus terbit juga Permen nomor 12 tahun 2017. Ya, baru di tahun 2018 terbit Permen nomor 6 tahun 2018 yang tidak pakai percepatan tadi, tapi sudah pakai nama PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi kami sampaikan di sini yang dimaksud dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Jadi yang belum bersertifikat lah gampangnya begitu masyarakatnya itu pendaftaran tanah untuk yang pertama kali dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, tadi kan di pengaturan Pak Aulia sudah disampaikan ada 7 provinsi. Termasuk Kalsel Pak ya? Termasuk Kalsel dengan jumlah untuk yang 7 provinsi itu jumlahnya total itu 1.632.428 juga. Nah, untuk Hulu Sungai Tengah kebagian 38.503. Ini kalau untuk 38.500 bidang mungkin boleh tahu nih Pak bidangnya wilayahnya yang mana saja, di mana saja? Jadi ini Mbak Aulia untuk yang 38.500 itu dibagi dua. Dibagi dua lagi. Dibagi dua yang sejumlah 35.000 itu istilahnya dilakukan oleh pihak ketiga. Mitra BPN lah pihak ketiga gitu. Nah, untuk yang 3.500 dilakukan oleh petugas ukur kami. Jadi yang untuk yang PTS LPM ini yang untuk tahun 2021 itu kan memang hanya menerbitkan peta juga, tidak sampai ke sertifikat. Nah, insya Allah untuk pensertifikatannya di tahun kemudian, di tahun 2022. Jadi nunggu lagi nih ya 1 tahun ya Pak? Iya betul. Tapi ini kan sudah di akhir tahun, baru tahun depannya kan cuma tinggal menunggu bulan saja. Oke, jadi untuk targetnya Pak di Kantor Kabupaten Hulu
itu tadi saya sampaikan untuk yang dilakukan pengukuran oleh pihak desa itu 35.000 terdiri dari 41 desa. 41 desa ya. Di dalam 3 kecamatan. Nah, untuk yang dilakukan oleh ASN sejumlah 3.500 itu ada di 1 kecamatan dengan 4 desa. Jadi total ada 45 desa. 45 desa. Betul. Lumayan cukup besar Pak ya. Iya. Apa mau saya sebutkan satu persatu? Iya, mungkin masyarakat atau warga Hulu Sungai Tengah juga perlu tahu juga ini wilayah mana saja yang akan dipetakan. Oh begitu. Oke. Jadi mungkin bisa saya bacakan satu persatu sejumlah 45 desa yang dilakukan pendaftar PTS-LPM ini di Kecamatan Batu Benawa, Desa Aluan Sumur, Desa Baru, Desa Galiau, Desa Aluan, Desa Aluan Napi, Desa Layu, Desa Pantai Batung, Desa Murung, Desa Murung A, Desa Pagat, Desa Aluan Besar, Desa Bakti, Desa Paya Besar, Desa Kalibaru, dan Desa Kahakan. Untuk Kecamatan Haluan, Desa Mangunang Seberang, Desa Mangunang, Desa Hapuang, Desa Lok Buntar, Desa Pengampol Bulu, Desa Haluan, Desa Handang, Desa Barikin, Desa Haluan Seberang, Desa Panggung, Dungai Sungai Harang, Pandanu, Pangambau Hilir Luar, Pangambau Hilir Dalam, dan Desa Tabat Padang. Untuk kecamatan yang berikutnya, Kecamatan Batang Alas Selatan terdiri dari Desa Tembok Bahalang, Banuaranto, Lok Besar, Andurung, Wirayang Timur, Kelurahan Wirayang, Aya, Lunjuk, Magela, Rangas, Wirayang Surakarta, dan Wirayang Barat. Dan di kecamatan yang terakhir, Labuan Aman Selatan. Ya, desanya Munggar, Tanggang Marah, Jamil, dan terakhir Desa Mahamba. Jadi luas Pak ya. Iya betul. Luas ini jadi masyarakat Hulu Sungai Tengah ini jangan dilewatkan ini ya, mumpung ya. Nah, betul. Ada ini bantuan dari pemerintah ini jangan diabaikan ya, karena ini juga sangat penting. Sangat sayang sekali kalau sampai diabaikan. Karena sebenarnya biaya yang sudah ditanggung pemerintah, yang dibayar oleh pemerintah itu ada antara lain biaya ukur. Biaya ukur kan sebenarnya tidak kecil juga. Iya. Nah untuk saat ini Pak, masyarakat Hulu Sungai Tengah ini apa sudah mempunyai banyak sertifikat tanah atau masih dalam sporadik? Sebenarnya untuk Hulu Sungai Tengah itu masih relatif sedikit sebenarnya. Tanahnya sudah rata-rata kepemilikan mereka memang masih berupa sporadik atau segel jual beli gitu. Jadi memang dengan adanya program ini sebenarnya ini program untuk peningkatan ke tahap berikutnya untuk pensertifikatan. Dan nanti kita ke Pak Sejari ya. Apa dulu Pak ya? Oke, ini dulu mengupas dulu terkait pertanahan bersama Pak Kakanta. Pak, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih kekuatan antara segel dan sporadik. Itu sebenarnya jauh ini loh, perbedaannya sangat jauh gitu. Nah, makanya kalau sertifikat itu kekuatannya itu boleh dibilang kalau misalnya sertifikat ini kan berlaku untuk tanpa jangka waktu. Kan ada tahapan nih Pak, ada tahapan. Kan kalau bahasanya dulu kan segel ya. Ya. Sekarang kan sporadik, pasti ada tahapan. Nah, mungkin masyarakat minta, ini saya punya segel, saya punya sporadik. Katanya ada yang mau mengatakan, oh ini sama saja sebenarnya kekuatannya. Nah ini mungkin ada penjelasan terlebih rinci dari Pak Kakanda. Sebenarnya itu sama saja. Jadi sporadik itu kan sebenarnya kan bukti kepemilikan gitu, yang disaksikan oleh para saksi gitu. Segel pun kan juga sama, segel jual beli biasanya kan juga disaksikan oleh para saksi. Itu untuk pembuatan sertifikat itu sama-sama istilahnya di BPN itu sebagai alat. Yang mana yang masyarakat punya bisa sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat. Dua-duanya sama. Ya. Dua-duanya hampir sama ya. Sama lah. Alangkah baiknya dijadikan sertifikat Pak ya. Betul. Ya. Karena kalau sertifikat
bisa bertingkat-tingkat, tingkat satu, tingkat dua bisa begitu. Tapi bayarnya aja nanti yang pusing Pak ya. Ya harus dihitung-hitung. Nah kalau kita membahas tentang sertifikat segel, pastinya ada tingkatan tadi Pak ya, segel, sporadik, naik SKP, naik sertifikat, itu kan memang memerlukan waktu ya Pak ya. Nah tadi sempat disampaikan Pak Kakanta di tahun 2022 ya untuk penerbitan sertifikat kepengurusannya. Tapi jadi begini. Memang ini kalau kendalanya akhir tahun nggak Pak ya? Sebenarnya bukan begitu. Jadi yang didanai oleh Bank Dunia itu memang untuk yang di tahun ini kita dapatnya yang sampai ke pertandingan. Begitu. Untuk yang PTSL yang didanai oleh Rupiah gitu, itu ada juga yang sampai sertifikat. Untuk di kantor pertahanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu tahun ini dengan target 3.870 itu sampai terjadi sertifikat. Ya, karena ini sudah di bulan November, targetnya sudah hampir terpenuhi untuk yang pensertifikatannya. Jadi kalau masyarakat yang memang mau untuk bersertifikat, siapkanlah dari sekarang untuk tahun depan. Syarat-syaratnya nanti kali kita coba ini dulu, Tiga hari dulu ya, Pak Primo, iya. Oke, nah ini Pak Primo ada kaitannya nih ya dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Sejauh ini pandangan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah terhadap kegiatan PTS LPM ini gimana Pak? Jadi saya sampaikan khususnya masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan umumnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, memang ini merupakan suatu kabar gembira yang sangat positif bagi masyarakat. Karena apa? Secara hukum, kalau tanah itu sudah bersertifikat, tentunya di sini akan menjadikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Endingnya, kalau tanah ini sudah ada kepastian hukum dan perlindungan hukum, tentunya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga kepada negara juga. Dan satu sisi juga untuk menghindari adanya suatu sengketa dan konflik. Biasanya seperti itu Pak. Iya, karena tanah ini kan sudah luar biasa. Masyarakat kita semakin hari ekonominya semakin maju, jadi nilainya semakin hari semakin bertambah. Jadi dengan adanya pendaftaran tanah sistem saat ini yang telah diatur dalam keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang, di sana ada keputusan nomor 6 tahun 2018. Tentunya ini harapan kami masyarakat, ayo kita berbondong-bondong, apalagi di Barabai. Tapi dari data masih banyak sekali yang belum punya kawas hak. Iya. Ya. Jadi ini harapan kami, mari ini kita manfaatkan, kita berdaya gunakan. Apalagi ini dananya dibiayai oleh dana loan. Ada yang APBN juga, ini luar biasa. Iya. Coba bayangkan kalau kita menceritakan sendiri tanpa itu, ini kan butuh proses yang mahal dan lama. Iya. Kalau ini kan sudah secara, apalagi sudah ada limit waktunya. Tadi dari Pak Kepala Kantor itu 2021 harus selesai sporadiknya, setelah 2000 baru 2002 kan luar biasa. Terbit ya Pak. Terbit. Jangan dibiarkan saja gitu ya, atau punya segel aja dikira kuat, punya sporadik dikira kuat, padahal ada lebih lagi yang lebih kuat Pak ya, sertifikat. Mungkin kalau urusan nanti di pengadilan nggak, kalau segel ataupun sporadik nggak ini Pak ya. Jadi misalnya begini, tugas dan kewenangan kejaksaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004, kita dalam keamanan dan ketertiban umum dalam hal ini negara dan pemerintah ikut menciptakan itu. Solusinya adalah dalam pencegahan seperti ini. Mulai awal kita mendampingi dari BPN yang punya niat yang mulia ini, dengan harapan nanti ke depan 5 tahun 10 tahun mendatang akan mengurangi konflik, akan mengurangi perkara yang dibawa ke pengadilan. Semakin berkurang di pengadilan, insya Allah tugas kejaksaan, tugas aparat negara itu kan berhasil. Kalau kita lihat sekarang suatu misalnya di negara Eropa, di Nederland, di Belanda, bahkan di sana sekarang penjaranya kosong. Apa gitu ya? Tapi di Indonesia sekarang masih overloaded, masih overload. Nah inilah kami berusaha dan terima kasih dengan Pak Kepala Pertahanan Masyarakat dan Hulu Tengah. Kita sekarang sudah sinergitas. Kita mulai untuk mengawali dengan pendampingan, dan ke depan masyarakat akan
sadar bahwa ternyata alasan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap sertifikat itu memang luar biasa fungsinya. Saya kira itu ini pandangan dari kejaksaan. Kekuatannya luar biasa. Luar Ya. biasa. Makanya dikawal terus, ini kolaborasi yang cukup ini ya, efektif sekali Pak ya untuk membantu masyarakat. Oke, Pak Kejari, ini kalau kita melihat dasar produk hukum pertanahan yang perlu diketahui masyarakat ini apa nih Pak? Jadi kalau kita bicara dasar produk hukum itu memang sangat banyak sekali. Yang antara yang menjadi rohnya filosofinya adalah Undang-Undang 45. Lalu kita ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pertanahan. Di situ nanti akan beberapa hal prosesnya, karena memang tanah ini luar biasa, permasalahan problematiknya. Jadi itu antara lain. Kunci utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Nomor 5 Tahun 60 Ya. ya. Jadi mungkin pendengar nanti bisa browsing apa saja di sana, nanti lebih rinci di sana, lebih diketahui Pak ya. Oke, baik. Sudah 21 menit tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ke Pak Kakanta dulu sebelum nanti kita break ya. Pak Kakanta, kemarin kan di Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah ya sempat terjadi banjir Pak, kan ya. Jadi apakah itu berpengaruh terhadap kegiatan pengukuran di lapangan, dan juga ada desa yang terkena banjir kemarin pasti masuk, apakah ini termasuk juga dalam desa yang diukur dalam tahun ini? Jadi begini Mbak Aulia, terima kasih. Jadi banjir memang sangat mempengaruhi apa namanya, semua sendi-sendi kehidupan pasti akan terganggu. Cuman alhamdulillah kami survive lah, terutama kalau yang tadi ditanyakan Mbak Aulia akan mengganggu terhadap proses pengukuran. Jadi begini Mbak Aulia, untuk saat ini pengukurannya kan sudah pakai metode yang canggih lah, global positioning system gitu kan, dengan GPS. Jadi kita mengukur tidak seperti zaman dahulu menarik meter gitu kan, macam kan tergantung dengan air gitu, meterannya basah lah gini kan. Kalau dengan GPS kita cukup berdiri di titik, nanti setelah koordinatnya Pak ya, sepanjang sinyalnya bagus gitu, paling kan berdiri 5 menit tinggal lagi ke titik yang lain. Nanti sudah otomatis akan tergaris gitu lah, ada garis menghubungkan antara titik itu dengan GPS tadi untuk menggantikan meteran. Jadi banjir kemarin alhamdulillah tidak mengganggu kinerja petugas ukur tani. Pada hari ini juga yang sedang melakukan pengukuran di daerah untuk lokasi kolam penanggulangan banjir. Itu juga airnya 1 dengkul gitu. Tadi barusan betul, barusan teman-teman kirim laporan gitu. Ya seperti itulah. Beda dengan misalnya zaman dahulu yang mengukur masih pakai meteran, pasti akan sangat terganggu. Ya, dengan alat yang baru ini, alhamdulillah terbantu Pak. lancar. Nah, kalau untuk desa yang terkena banjir Pak, kemarin kan apakah itu ada juga dalam desa yang diukur di tahun ini Pak? Untuk daerah Benangan yang tahun kemarin terus terang saya nggak angkat pasar banjir. Oh iya. Jadi alhamdulillah sih pada intinya tidak terganggu, tidak ada masalah. Gitu. Kalau pengukuran itu kan yang penting patok tanda batas. Sepanjang patok tanda batasnya sudah dipasang, tetangga ini disetujui, kami petugas ukur tinggal menetapkan saja batas-batasnya. Nah, kendalanya ada tidak Pak dalam pengukuran? Kalau khusus dalam pengukuran biasanya kendalanya itu penunjuk batasnya itu diundang sekali mungkin tidak bisa hadir. Yang agak menghambat itu mungkin seperti itu, kehadiran para penunjuk batas atau tetangga batas. Nah, terkait dengan mungkin di wilayah pengukuran misalnya pendaftaran pensertifikatan, terus terang kami mengalami kendala. Kendalanya itu kami masyarakat. Itu Pak ya kendalanya. Mungkin acara ini mungkin bisa ini apa memotivasi masyarakat. Tapi sebelumnya Pak, sosialisasinya sudah gencar belum? Sudah jalan. Sudah jalan ya. Kami melibatkan aparat penegak hukum. Setiap ada proyek pasti akan didahului dengan sosialisasi di setiap desa, itu pasti. Jadi sosialisasi menurut kami sudah cukup maksimal, tapi memang hasilnya masih agak minimal.
kurang ya. Ini kurang, masih terus terang saya rasakan masih kurang. Jadi memang ini harus secara pendekatan secara persuasif ya kepada Betul. masyarakat. Ini salah satu media yang sangat ini apa namanya? Membantu ya. Sangat membantu. Ya, menjembatani Iya. untuk PTS LPM ini. Terima kasih sekali kepada saya hari ini. Iya, sama-sama Pak Kakak. Iya. Oke, baik, sebelum kita buka sesi telepon ya, bagi Anda pendengar yang berada di kawasan Hulu Sungai Tengah, ini jangan lewatkan ya. Ini memang apa namanya sangat luar biasa bantuan dari Bank Dunia ini ya terkait apa penerbitan sertifikat tanah, kayak bantuan surat-surat tanah. Jadi jangan Anda lewatkan, segera kalau Anda yang memang punya kendala, segera urus ya Pak ya, segera. Jadi nanti kita akan tanya ke Pak Kakantah langsung bagaimana syarat-syaratnya untuk mengurus surat-surat tanah Anda. Yang punya kendala juga langsung bisa saja bergabung di sini. Tapi sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu. Nanti ada report on the spot dari reporter RRI Banjarmasin. Kita jeda lagu terlebih dahulu. Padahal malah kalau dilihat Hulu Sungai Tengah itu, padahal kalau dilihat Hulu Sungai Tengah itu banyak masyarakat penduduknya di situ yang memang orang berpendidikan apa ya. Kalau tidak tahu Pak yang namanya tanah, bahwa tanah itu bermanfaat sekali, apalagi untuk 7 program, bukan untuk sekarang, ke depannya Pak ya. Nah, jadi kenapa kesadarannya itu kurang gitu loh, padahal Tapi hampir merata di suratnya benua ya gitu ya. Kondisinya hampir sama. Animo masyarakat itu masih rendah. Jadi kan kami kan dari Jawa. iya Pak. Kalau di Jawa itu seperti lebih kami. Target misalnya satu desa dikasih target 500 gitu. Mereka minta kalau bisa lebih dari itu. Di sini aja Pak, kalau punya masalah 5 aja Pak, atau 10 jari tanah masuk ke wilayah orang atau melebihi batas, sudah selesai Pak. Ada tenaga waktu lagi. Karena ini kan bukan propolis. Iya Pak. Iya, kalau kita rasa itu kalau kita masuk ke desa, ke kecamatan yang luar kata itu ya, terasa tanah masih murah, masih luas, gitu ya. Dan tidak butuh, karena di sana rata-rata ya mohon maaf ya tanah subur, sebanyak ditelantarkan. Karena mungkin kalau mereka bercocok tanam nunggu masih 3-4 bulan, mereka kalau kerjanya hari ini kerja kita pasti luas jadi itu. Kalau di situ tanah terlantar yang tidak tidak ini tanah sebenarnya jadi milik pemerintah Pak. Itulah di sana seperti itu. Nanti seperti juga bersosialisasi. Gimana caranya pemerintah daerah mendukung bagaimana menciptakan orang itu mau bercocok tanam dengan nilai aku ekonomi yang nilai tinggi. Kalau di Jawa kan semakin gampang. Apalagi di Banjarbaru bagus itu. Padahal Pak, Barabai itu berdekatan dengan ibu kota negara baru Nanti ke depan. dan rugi luar biasa kalau memang cuma sekedar mempunyai sporadik saja tidak ditingkatkan. Ruginya. Iya, betul. Pastinya begitu. Kalau melihat dari arah ekonominya kan pastinya nanti ada peningkatan ekonomi di sana Pak. Iya. Kenapa tidak berpikir sebaik sana? Dan itulah. Saya juga gimana? Jadi kayak target, misalnya targetnya kan kecil aja, dikasih tahun ini. Cuman 3.970. Itu sepenuhnya baru di akhir-akhir ini. Nanti kita angkat Pak di situ bahwa ibu kota negara baru itu kan memang apa itu kan memang sudah dilirik dan pemerintah dan itu sudah akan dilaksanakan kalau sudah yang namanya jadi Ada Oke. Ya baik pendengar, sebelum kita lanjutkan PTS LPM ya dialog interaktif pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka percepatan reforma agraria di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti laporan report on the spot dari reporter Junaidi Nasri terkait momentum Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November besok. Kepala Sekolah
SNPN 8 Banjarmasin, Ketua STI Indonesia Banjarmasin, dan praktisi hukum. Titipkan pesan selengkapnya, silakan Junaidi Nasri. Pemaknanya hari pahlawan benar-benar festival di mana hari tersebut pada sekolah. Jadi ini kita Banjarmasin sendiri merupakan hari yang sangat penting untuk disampaikan kepada para pelajarnya, di mana hari ini hari tersebut adalah hari kita mengenang sejarah perjuangan para pahlawan, dengan yang ini merupakan satu tonggak besar pada generasi muda dan kita dapat meneruskan perjuangan mereka dan pembangunan. Berangkat dari Ketua Presidium Ekonomi Indonesia Banjarmasin yang dapat yang menyatakan dalam keputusan nomor 19 untuk para pahlawan tahun ini agar para generasi muda dapat merefleksikan dirinya agar tidak diperjuangkan oleh para pahlawan ini untuk kepentingan bangsa dan negara, di mana dia berpesan kepada generasi muda untuk terus meneladani para pahlawan tersebut. Sementara itu, praktisi hukum Angga Parwito dalam memaknai hari pahlawan tahun ini kepada para generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat, yang ada agar semuanya menjaga ketertiban para pahlawan, di mana para pahlawan ini adalah untuk melakukan kegiatan politik yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini kata Angga termasuk juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum ini adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan di mana selama ini hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi oleh kita semua dan juga diperjuangkan oleh para pejuang kita terdahulu. Demikian jadi kami mendapatkan kepada ini. Ya, baik. Kembali lagi di dialog interaktif pendaftaran sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat PTS LPM dalam rangka percepatan reforma agraria di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bapak Wahyu Sutarto SMT dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Bapak Trimo SHMH. Langsung saja Pak, ini tadi kita sudah buka untuk sesi interaktif. Ini sudah ada penelpon pertama. Selamat sore. Halo. Selamat sore, dengan siapa, di mana? Bu Amel di Ibu Amel di mana, Ibu Amel domisilinya? Iya, Banjarmasin ya, tapi nggak apa-apa walaupun di Hulu Sungai Tengah bisa dijawab Pak ya, Pak Kantor. Kepengurusan balik nama, oke. Oke, baik. Terima kasih juga Ibu Amel di Banjarmasin. Nah, ini walaupun kita membahas terkait Hulu Sungai Tengah Pak ya, tapi bisa dijawab. Oke, Pak Wahyu silakan. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih atas pertanyaannya, namanya Ibu Amel. Ibu Amel di Banjarmasin juga. Jadi kalau yang tadi itu PTSL, ini kan topiknya tadi PTSL. PTSL itu sebenarnya pendaftaran tanah sistematis untuk tanah yang belum bersertifikat. Nah, tapi karena ini ada pertanyaan dari pendengar yang Ibu Amel, yang tanahnya ternyata sudah bersertifikat, mungkin atas nama suaminya ya. Jadi itu kalau memang itu atas nama suaminya, itu harus waris dulu, istilahnya waris gitu. Anak dulu atau siapa Pak? Ya, kalau yang itu sertifikatnya itu hasil jual beli, perolehannya itu dari jual beli, dari pembelian istilahnya hartanya itu harta bumi ya, dibeli pada saat perkawinan. Jadi itu yang ahli warisnya nanti istri sama anak-anaknya. Gitu. Jadi nanti mungkin bisa dibikin dulu surat keterangan waris dibuat oleh pemohon, oleh istilahnya apa namanya? Harus notaris Pak ya? Kalau balik nama ini tidak perlu. Tidak perlu. Iya, surat keterangan waris dibuat oleh pemohon, diketahui oleh desa, disahkan oleh camat. Harus disahkan oleh camat. Jadi jangan salah, karena aturannya memang seperti itu, harus disahkan oleh camat. Nanti bisa perlu bantuan juga kalau misalnya tidak sanggup untuk mengurus sendiri gitu Pak. Kami tidak mengajari seperti itu. Kalau bisa sebaiknya diurus Sendiri ya. Langsung, jadi tidak pakai perangkat. Tapi kalau memang ada kendala, ada kesibukan, ya bisa menguasakan ke orang lain. Tapi itu tinggal nanti didaftarkan di kantor pertanahan dengan melengkapi
ya KTP, KK, surat keterangan administratif dan sertifikat yang asli. Jadi seperti itu Pak Ya, ya. ini. Semoga dipahami dan mungkin bisa mengurus sendiri Pak ya harapannya. Harapan kami mengurus sendiri. Ya, Ya, oke. ya. Baik, itu tadi jawaban Pak Kakanta. Nah, Pak Kakanta kita membahas terkait PTS LPM di wilayah Hulu Sungai Tengah. Mungkin masyarakat ingin tahu nih Pak, yang masih belum mempunyai surat atau sertifikat tanah itu. Apa sih Pak syaratnya? Jadi sebenarnya kalau untuk syarat untuk PTSL itu sangat mudah. Seandainya tidak punya apa-apa pun bisa. Ada surat pernyataan, nanti istilahnya kan sekarang kan ini sporadik gitu. Ya. Surat pernyataan, ya ada KTP, ada KK, nanti ada pernyataan kepemilikan, istilahnya sporadik, gitu ya bisa. Nah, nanti kan PTSL itu ada timnya, ada panitianya. Nanti yang akan mengecek segala sesuatunya itu panitia. Jadi sebenarnya dengan PTSL itu sangat mudah. Persyaratannya sangat mudah. Seandainya mereka punya apa? Misalnya punya segel, saya silakan aja segel. Ada sporadik gitu. Seandainya tidak, kan juga kan surat pernyataan nomor itu surat penguasaan fisik di lapangan. Terus ada pemasangan tanda batas. Kalau pemasangan tanda batas tidak boleh pasang dengan sembunyi-sembunyi ya Pak ya. Jadi itu istilahnya harus terang-terang. Pemasangan itu harus terang-terangan diketahui oleh tetangga batas. Hanya itu sebenarnya, syaratnya tidak sulit. Jadi harus ada tetangga kanan kiri muka belakang Pak ya. Betul. Yeah. Jadi patoknya itu yang lebih bagus apa nih Pak? Patok sih ini aja apa namanya? Kalau yang sesuai dengan apa namanya struktur fisik yang ada di peraturan mungkin dengan beton gitu. Tapi kalau beton mungkin kesulitan dalam pembuatannya atau pembiayaannya bisa patok. Mungkin kayu ulin lah, gitu. Kayu apapun itu bisa. Maksudnya ada batas tandanya. Ya betul. Batas dan diketahui oleh tetangga. Oke, baik kita ke Pak Kejari. Pak Kejari. Iya. Oke, Pak Trimo. Iya. Saya terima dengan lapang dada Pak. Terima kasih. Oke, Pak Trimo, ini PTS LPM ini ternyata permasalahan pertanahan memang sering muncul di masyarakat. Padahal masyarakat ini perlu tahu juga Pak ya, bahwa surat-surat tanah ini memang sangat berharga sekali. Apalagi kita melihat kalau yang kondisinya Hulu Sungai Tengah ini kan berdekatan dengan calon nanti ibu kota negara baru. Pastinya nilai ekonomisnya sangat tinggi di sana Pak. Nah ini menurut Pak Kejari gimana? Pak Trimo silakan, saya Trimo. Ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa pendaftaran tanah sistem lengkap kelompok masyarakat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat urgen dan sangat penting bagi masyarakat khususnya di Barabaya, Kabupaten Ujung. Karena apa? Dari data yang ada, yang selama ini setelah diamati di pihak jaksa, memang di sana terutama di pengadilan masih adanya timbul sengketa, baik perdata, administrasi, dan bahkan ada yang mengarah ke masalah pidana. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini kami menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kedepannya nanti ayo jangan sampai ada sengketa yang nantinya dibawa perkara ke pengadilan, baik itu perkara yang mengandung perdata atau tidak. Ini kan tentunya kalau ada hal seperti itu sangat merugikan beberapa pihak, baik pihak yang menggugat atau maupun yang tergugat kalau di perdata. Sehingga nilai tanah itu akhirnya akan menjadi mangkrak, karena tanah itu kalau masih sengketa oleh kedua belah pihak ini di pengadilan tidak boleh dikemana-manakan dulu, nunggu sampai putusan pengadilan itu menjadi inkrah. Untuk itu setelah kami analisis ternyata di sana dari hal-hal seperti itu timbulnya suatu kasus itu ternyata ada 8 kriteria terkait dengan masalah penguasaan dan pemilikan tanah, ada konflik dan juga penetapan hak dan pendaftaran tanah, atas atau letak bidang tanah, pengadaan tanah, tanah objek land form, tuntutan ganti rugi tanah partikulir, tanah wilayah, pelaksanaan putusan pengadilan. Nah ini tentunya kalau ini semua insya Allah masyarakat berbondong-bondong dan mereka
mau untuk menjadi peserta PTS LPM ini, nah depan apalagi nanti sudah ada ibu kota baru di sana akan mengurangi itu. Jadi inilah pandangan dari kami, kenapa kami hari ini bersinergitas dengan Pak Kepala Kantor KTR di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Harapannya di sini kami adalah selaku aparat penegak hukum untuk mengajak masyarakat dan mencegah timbulnya permasalahan konflik ke depannya, baik secara perdata maupun pidana. Saya kira itu. Nanti ujung-ujungnya masyarakat sendiri. Karena begitu tanah itu timbul sedekat, tanah itu tidak boleh diaklapakan dulu. Diam ya, sampai selesai. Sampai selesai, sampai sidang. Bahkan kalau itu nanti sampai upaya hukum ke mahkamah agung, kalau kasus perdata nggak akan selesai dalam 1 tahun, bahkan ada 2 tahun. Tidak berbulan-bulan, bertahun-tahun, malah mungkin ya menunggu ya mungkin berapa tahun. Kalau kita ingin merugikan semuanya, masyarakat pihak-pihak sudah rugi. Itu. Oke, ini menarik sekali kita ngobrol bersama Pak Hidari dan juga Pak Kakanta Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kita terima dulu nih Pak Kakanta, Pak Hidari, ada pendengar yang sudah bergabung. Selamat sore. Ya. Oke, baik. Silakan Pak Suryani Hair. Iya. Terima kasih, terima kasih. Iya.
silahkan. Ini kayaknya oh dipasung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan ya Pak ya, karena waktunya sudah di menit ke-47. Ada Pak Suryani Khair dan Pak Ardian Maulana. Jadi tadi sempat dibicarakan Pak ya, tanahnya atau apa namanya, ya tanahnya ada di Barabai, domisili ininya di Banjarmasin orangnya. Baik, silakan Pak Kakak dulu. Ya, terima kasih. Kita menanggapi pertanyaan dari Pak Suryani Khair. Cukup panjang. Kelihatannya beliau sangat menguasai, mungkin tanamnya banyak. Semoga begitu ya Pak Suryani. Dan dari titik Kalimantan tadi beliau sangat menguasai gitu. Jadi program PPSL ini memang idealnya itu memetakan seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi tadi konflik lah, konflik dengan korporat, konflik dengan pemerintah daerah atau konflik antar masyarakat. Tapi terkait kalau itu kan terkait dengan dana. Jadi kita kantor pertanahan cuma sekedar nanti ada dana dari pemerintah, dari pemerintah pusat atau bantuan bank dunia seberapa kita implementasikan. Tapi pada prinsipnya idealnya itu memang seluruh jengkal tanah itu terpetakan. Terkait tadi Pak Suryani juga menanyakan, kalau tidak berminat untuk mensertifikatkan bagaimana? Ya tidak apa-apa, tapi kami sangat mengharapkan kalau seandainya ada program yang sudah berjalan ditawarkan di misalnya di Hulu Sungai Tengah, ada program kok tidak dimanfaatkan, kan sangat sayang gitu. Pemerintah sudah menyediakan dana untuk dalam tanda kutip menggratisi gitu. Kok masyarakat tidak mau, kan sangat sayang. Mungkin itu kesadaran ini Pak mestinya ya. begitu. Kalau kita tadi sempat dibahas sama Pak Terjadi, kalau kita menggunakan dana sendiri mungkin lebih banyak yang keluar gitu Pak ya. Sudah pasti, bukan mungkin lagi. Itu pasti banyak ya. Jadi memang yang dikeluarkan lebih banyak ya, mumpung gratis ini Pak. Ini boleh tidak nyaris gratis. Tidak dipungut biaya Pak ya. Mungkin ada biaya, mungkin PBB-nya nanti ya. Pemasangan patok, pembelian materai kan tidak terlalu banyak. Ya, yang jelas tidak sebanyak kita mengurus sendiri. Betul. Seperti itu. Oke. Silahkan. Ini mungkin tanggapan Pak Kejari juga, silahkan dari pertanyaan dan juga sharing Pak Suryani Khair tadi. Iya, baik. Terima kasih Pak Suryani Khair. Tapi sedikit ada yang menyinggung terkait dengan permasalahan sengketa ya. Memang betul apa yang disampaikan Bapak. Kalau masalah tanah ini memang di situ embel-embelnya tentunya ada hal yang pihak yang mempermasalahkan. Mungkin kalau di wilayah ini insya Allah banyak, tapi kalau kita sudah bicara di Jawa ini masalah luar biasa. Untuk itu betul apa yang disampaikan Bapak Suryani Khair, bahwa prinsip dalam sengketa ini kan kecenderungan bisa masuk ke ranah perdata. Kalau kita bicara perdata, tentunya di sini yang utama hukum yang berlaku adalah dalam kitab undang-undang perdata itu adalah perjanjian Pakasus Pada, itu adalah hukum yang tertinggi. Artinya apa? Bisa saja itu didamaikan oleh pihak tokoh masyarakat, bisa pembakar kalau di Hulu Sungai Tengah, atau di kecamatan di kota bisa lurah. Karena apa? Di dalam teori perdata, hakim yang tertinggi di desa itu adalah pembakar kalau masalah perdata. Jadi kalau ini memang bisa diselesaikan antar pihak, antar tokoh masyarakat, saya kira nggak ada masalah. Karena contoh ke pengadilan pun kalau perdata, hakim sebelum baca pokok perkara di situ ada namanya perdamaian dulu. Suruh berdamai dulu antara para pihak, karena beri waktu 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, damai dulu.
Kalau sudah nggak bisa damai, baru ke masalah formil sudah hukum acara perdata. Kan betul? Jadi kalau ini ada sengketa konflik masalah antar pihak, sebaiknya di situ melibatkan orang yang dianggap tokoh di situ, bisa RT, bisa RW, bisa pembakar atau lurah. Kalau memang itu selesai, sudah selesai, buat perdamaian. Tidak lanjut gitu Pak. Iya, karena secara prinsip hukum perdata itu kesepakatan itu adalah menjadi undang-undang, menjadi hukum yang tertinggi. Mungkin ini namanya juridis justice antar ini ya. Iya. Terdesak ya. Perdata sebenarnya mudah kok. Sebenarnya kalau sudah antar pihak sudah sepakat, nggak perlu pengadilan. Cukup ya diselesaikan. Betul. Oke, di tempat. Baik, semoga ini juga menjadi pencerahan juga nih ya Pak Asyrian Hayat. Nah, kita pertanyaan dari Pak Rian Maulana ini terkait kasus surat-surat tanah ini. Pak Kata dulu silakan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rian Maulana. Rian Maulana ya. Yang tinggalnya di Banjarmasin, tapi ada tanah di Barabari. Nah, tadi informasi dari Pak Rian itu buktinya masih sporadik, gitu. Tapi orang tuanya sudah meninggal, mungkin putranya ada 4 orang. Terus Pak Rian tadi menanyakan, ini sebaiknya di atas nama siapa ya? Kalau itu kembali ke para ahli waris. Jadi harus kesepakatan para ahli waris. Dia mau di atas namakan siapa. Nanti tinggal misalnya itu kan ada surat keterangan waris gitu ya. Terus nanti kalau hartanya ini mau di atas namakan siapa, itu kesepakatan surat pernyataan dari para pihak. Nanti tinggal mendaftarkan ke kantor pertanahan. Kalau memang di lokasinya itu nanti akan ada PTSL, juga bisa disertakan ada PTSL. Cuman untuk yang tahun ini kebetulan kuotanya sudah habis, sudah selesai di programnya. Ya. Jadi mungkin bisa diikut. Seandainya nanti ada untuk tahun depan, mungkin bisa. Harapannya ada Pak ya. Kita doakan saja. Kalau yang belum sempat, semoga saja di tahun depan segera, ada gitu ya. Segera berkoordinasi ke kantor pertanahan atau hubungi pembakalnya masing-masing, mendorong pembakal untuk mengajukan surat secara tertulis kepada kantor pertanahan untuk diikutkan di program PTSL. Misalnya desa A gitu, mungkin peminatnya sudah 100 orang gitu. Segera aja bersurat ke kantor pertanahan. Nanti kami insya Allah nanti ada di penetapan lokasi tahun depan akan kami tetapkan sebagai lokasi PTSL. Oke, baik. Ini ada 2 nih. Ada 2 ya. Mungkin tadi ini mungkin terkait kasus sengketa ya. Mungkin yang lebih pas mungkin Pak Kejari. Ini ranahnya Pak Kejari ini ya, urusan perdata pidana ini Pak Kejari. Oke. Pak Kejari silakan. Baik. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin sudah sering bapak-bapak dan ibu mendengar di media terkait dengan masalah pemalsuan ya. Jadi Pak Rian Maulana tadi dalam pertanyaannya, apakah pemalsuan sertifikat itu bisa masuk ranah pidana? Ya. Tentunya untuk menjawab ini jawabannya sangat panjang, Pak. Karena kalau kita bicara sertifikat, benar apa yang disampaikan kepala kantor pertanahan tadi, prosedurnya panjang sekali. Ada beberapa hal-hal yang harus dilalui. Sehingga untuk bisa membuktikan itu palsu atau tidak, ini butuh proses yang panjang. Maka prinsip terkait dengan masalah sengketa tanah itu kecenderungan ke masalah perdata atau administrasi. Kan harus dilihat dulu dari awalnya, apakah ada kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, apakah ada kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran, penegasan dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik. Apakah ada kesalahan prosedur ini semua harus dilihat dulu. Sehingga kalau memang sudah dilihat ternyata itu ada kesalahan, itu masuknya ke ranah keperdataan. Tapi kalau memang benar-benar itu ada unsur, ya, kalau kita bicara pidana itu di sana ada istilahnya adalah ada mens rea, ada niat jahat. Suatu misal memang ada kesengajaan dari berbagai pihak. Memang ini dibuat seolah-olah benar padahal tidak benar. Nah, nanti bisa jadi itu masuk ke ranah pidana. Kalau kita bicara tentang pidana itu ada pasalnya 263, pasalnya sampai ancaman sampai 6 tahun. Tapi sebelum ke situ, karena ini masalah sertifikat, tentunya kita nggak semudah itu. Oh, ini pemalsuan, nanti dulu. Dilihat dulu Pak ya. Dilihat dulu.
apakah ini memang dalam bahasa hukumnya memang yang ada kesengajaan atau memang ini karena hanya alfa aja, hanya karena aplikasi, hanya itu aja. Maka tentunya disinilah aparat penegak hukum harus arif dan bijaksana. Intinya di sana ya. Jadi harus melihat juga Pak ya, kalau dibilang itu harus melihat kasus itu memang tidak boleh sebelah pihak saja Pak ya. Jadi harus memang dilihat ini latar belakangnya apa, jadi sampai apa, jangan sampai langsung ke arah pidana Pak ya. Oke. Harus dipelajari asbabun nuzulnya. Kembali lagi proses yang paling awal. Baik. Oke, ini sangat menarik sekali kalau berbincang, kita ngobrol terkait pendaftaran tanah ini karena waktu kita terbatas. Pakar Kantar, Pak Kejari, mungkin sebelum kita akhiri untuk dialog ngobrol sore ini, apa nih Pak yang akan atau pesan atau yang akan disampaikan kepada masyarakat Hulu Sungai Tengah tentunya terkait PTS LPM ini? Terima kasih. Saya memanfaatkan waktu yang sangat baik untuk mengimbau masyarakat di Hulu Sungai Tengah. Marilah kita berbondong-bondong mengikuti program pemerintah pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang insya Allah tidak akan datang untuk kedua kalinya, karena ini akan berakhir pada tahun 2024. Tinggal 3 tahun lah. Manfaatkanlah dari sekarang, persiapkanlah bukti-bukti kepemilikan Anda, segera hubungi kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mungkin itu Mbak Uli akan bisa kami sampaikan. Ya, baik, nanti kalau misalkan ada kurang jelas informasinya langsung saja Pak ya. Betul. Datang langsung ke kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oke, closing statement nih dari Pak Kejari, silakan. Iya, betul. Untuk itu kami menghimbau juga, mari dengan adanya kita sadar untuk mendapatkan tanah, untuk mendapatkan alas hak. Tentunya di sini semua masyarakat akan mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Ini itu penting. Kalau alas haknya sudah mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum, tentunya di sini akan mengurangi sengketa dan konflik. Ini statement saya. Apalagi nanti ke depan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu akan dekat dengan ibu kota baru. Persiapkan mulai sekarang ini. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai tanahnya tidak memiliki alas hak. Ya. Karena tingkat perekonomian di sana nanti akan semakin meningkat Pak ya, karena nantinya akan hadir ibu kota negara baru. Dan bahkan nanti orang yang dari luar baik atau dari Jawa dari mana akan melirik bikin usaha di sana. Jangan sampai kedua orang. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah hadir di studio Pro 1 di Banjarmasin, Pak Wahyu Sutarto SPP. Ya, semoga sehat Pak ya, semoga bisa bersua kembali. Pak Trimo juga terima kasih, Pak Trimo Esa Lemha, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah hadir di studio Pro 1 di Banjarmasin, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Ngobrol Sore, dialog interaktif pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat PTS LPM dalam rangka percepatan reforma agraria di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Edisi hari ini 8 November 2021. Saya Uliana mengucapkan terima kasih, dan kemana-mana setelah ini kami akan hadirkan Lintas Kornus 8. Terima kasih. Terima kasih Mbak Uli. Di depannya Pak Visual Audio Visual ya. Oh, Irfan. Foto bersama dulu. Foto bersama. Oh gitu. Sudah sama sebelum ya. Sekarang oh masih ngomong. Pak Kabitnya dia, suruh bawa untuk Pak Kabit, Pak Kabit.
rakyat dan kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali jumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8, meliputi RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan. Hari ini Selasa 9 November 2021. Sejumlah informasi telah kami himpun bersama saya Auliana. Inilah Lintas Banjar Pak Wahyu, terima kasih. Pak Timo, Ini audisi untuk audio visual. tapi beliau santai. Beliau santai tadi. Suaranya keluar. Ada ini, tadi dikasih resep. Sama